Mm-mm. 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 Iya. Oke, baik. HP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Jazuli yang telah masuk di kesempatan sore hari ini. HP sekarang kan begitu canggih Alhamdulillah. nih Pak Ustadz ya. Jadi Insyaallah. banyak sekali, bahkan juga yang ironis ini punya Al-Quran di rumah sampai berdebu, tidak pernah dibuka ini Pak Ustadz, gitu ya. Karena Insyaallah. alasannya sudah ada di HP nih Al-Quran katanya begitu ya. Nah ini padahal juga tidak juga begitu ya. Jadi harus dibaca juga di Al-Qur'annya. Nah, ini bagaimana nih Pak Ustadz? Iya, baik. Apakah juga wudhu gitu ya. Mm-mm. Kemudian Al-Qur'an apa namanya yang tadi kaitannya dengan yang Al-Qur'an di Pak Ustadz bagaimana nih? Iya, baik. Kita jawab pertanyaan yang dari Ustaz Jazuli. Pertama tentang Al-Quran yang ada di HP. Mm-mm. Ya baiklah, karena ini perkembangan sekarang. Iya. Kita tidak susah kemana-mana. Sudah. Tak usah ketika mau ngaji, tak usah harus ngambil Quran yang ada. Tapi di HP juga. Silakan manfaatkan itu. Apa yang ada di Al-Qur'an? Manfaatkan Al-Quran yang ada di HP. Memanfaatkan. Baik. Sama persis tulisannya dengan yang ada di Al-Quran. Nah, pertanyaannya, haruskah di saat pegang HP ada kita punya wudu? Kalau punya wudu terkait dengan HP ini, ya alangkah baiknya. Kita tidak jadi keharusan. Artinya maksudnya ketika tidak punya wudu, apakah kita dilarang pegang HP karena tidak punya wudu? Tidak masalah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, tentang bacanya, baik menggunakan Quran yang kertas maupun HP, ya kurang lebih sama. Faedah dan semacam. Yang penting tetap dibaca dengan benar dan baik. Itu tadi. Sekali lagi. Kalau tadi dia menyampaikan bahkan niat membaca Al-Quran, tapi tujuannya dua. Oh lain, iya dua masalah tadi, dua pertanyaan tadi. Bagaimana Al-Quran, kita baca Al-Quran diniati dengan agar lancar mencari rezeki. Sebenarnya tidak harus ada niat semacam itu. Quran kita niatkan ikhlas saja. Kurang baik misalkan ada niatan semacam itu. Iya. Kita yakin Al-Quran adalah al-muta'abbad bitilawati, juga al-mu'jiz, barakah. Kita yakinkan bahwa Al-Quran ini berkah. Terkait dengan untuk menarik rezeki dan semacamnya, itu bisa terjadi demikian. Barakah itu kan ziyadatul khair. Rezeki yang kita dapatkan dari Allah kan tidak harus berupa materi, kesehatan dan semacamnya. Barangkali sehari-hari kita dalam kondisi sehat, tak kena penyakit begini, ini berkah dari sering membaca Al-Quran. Tidak harus diniati, niat ikhlas saja, niat lillah karena Allah. Tidak harus ada niatan-niatan semacam itu. Itu barangkali yang kita coba lakukan, yang kita jawab. Baik. Kemudian kita bergeser kembali Pak Ustadz ke depan tadi kaitannya dengan apa namanya qalqalah. Tadi ada yang bertanya dalam hal Pak Ustadz, qalqalah surah ini Pak Ustadz. Nah, ini kan qad, kemudian yaj'alu, kemudian yapa. Nah, ini kalau kita membacanya yang jim ini Pak Ustadz, ini sangat susah sekali kalau supaya tidak keluar desisnya ini Pak Ustadz. Ini bagaimana? Ada ungkapan dalam sebuah kitab, faraqtiqan mustafilan bukan wabayinan muqalqalan insakana wa in yakun fil waqfi kana abyana wabayinan muqalqalan insakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Pantulkan yang kuat suaranya pada huruf-huruf qalqalah. Tadi ada pertanyaan, ada berapa huruf qalqalah ya? Qalqalah bujajil. Anak muda sekarang tidak menggunakan itu. Baju di toko katanya. Langsung gitu ya. Aba, ajim, dal, apa ya, tapi ya harus di toko. Ya untuk memudahkan boleh saja.
baju di toko ya qutbu jadin diganti dengan baju di toko, ya boleh aja. Istilah Iya, istilah untuk begitu. menggampangkan begini. Untuk memudahkan kan, Untuk kan memudahkan. model sekarang kan begitu, Mm-mm. dipadukan dengan bahasa kita sehari-hari kan, relatif lebih mudah untuk peserta didik kita yang masih Iya. anak-anak. Itulah qutbu jadin ada 5. Sekarang dibagi surah seperti yang semacam tadi. Memang ada nama surah di sini. Surah maknanya kecil. Satunya kubra, besar. Ada juga pengaruhnya sedikit terhadap pantulan suara kecil, pantulan suara besar, ada begitu. Agak dilepas sedikit. Tapi bukan berarti dilepas-lepas sehingga terkesan ada fathah. Laqad aja, qad, ini kan fathah nanti. Laqad agak-agak suaranya sedikit aja. Dikurangi. Kemudian yang kubra, abyana. Lebih nampak, lebih kuat. Abyana. Itu yang dimaksud kubra. Ada kubra, ada sugra. Abyana lebih kuat, lebih nampak. Itu barangkali untuk di masalah qalqalah. Saya ingin melanjutkan materi makhraj satu lagi. Iya. Ya, boleh. Makhraj yang ke-8 adalah huruf dhad. Huruf dhad ini tulisannya seperti shad, ada titiknya. Ini mohon dipahami oleh rekan-rekan, sebutannya adalah dhad, ada dal sukun begitu. Kan kita sering, anak-anak ketika saya tanya, yang satunya to ada titiknya itu. Iya. Itu mirip, satunya dot, satu to. Lu penting istilah-istilah ini. Istilah ejaan yang semacam ini penting. Karena memang ini ada asalnya kan, ada ejaannya kan. Setiap huruf itu hijauhu salasa. Huruf dot kalau dikeluarkan, tengahnya itu huruf mad alif. Di ujung belakang wasalisu, huruf yang ketiga, ada sukun lazimah di situ, ada sukun. Ya, dal dalam hal ini. Bod. Makanya sebutannya begitu. Ini kalau tidak diajarkan pada murid-murid, seperti yang pertanyaan Ustaz Adi kemarin, anak-anak istilah huruf ejaan, jim, nun, banyak yang tak tahu sekarang. Karena TPK sudah tidak mengajarkan itu, sudah. Tidak mengatakan alif fathah, sudah. Iya. Ini penting ini. Dan terbukti memang ada kesulitan anak tidak paham tentang istilah ini. Sekali lagi, ini dhad sebutannya, ada dal sukun. Nah, Pak Ustadz, ini huruf ini, dhad ini tempat keluarnya Betul. di mana nih Pak Ustadz nih? Tapi sabar terlebih dahulu. Kita akan kembali mengajak Sobat Bahasa untuk bersama-sama ditahan terlebih dahulu. Sobat Bahasa tetap di Mall Bahasa, akan kembali lagi sesaat lagi.